Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan hari ini saya akan melaporkan bagaimana berita proklamasi kemerdekaan Indonesia disebarkan ke berbagai wilayah Indonesia, yaitu Jakarta, luar Jakarta, dan luar Pulau Jawa. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Devi Alpenita dari kelas 12. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta pada 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Sesuai dengan makna katanya, proklamasi merupakan pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi semakin bermakna ketika isinya didengar oleh semakin banyak orang. Oleh karena itu, berita proklamasi kemudian disebarkan ke berbagai wilayah di Indonesia hingga ke luar negeri. Menurut Iskandar, Suroso, dan Idris pada tahun 2001, perbedaan kecepatan penerimaan berita proklamasi disebabkan oleh minimnya sarana perhubungan serta komunikasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Perbedaan juga ditemukan dari cara memperoleh berita proklamasi. Ada yang mendapatkan informasi dari telegram, radio, surat kabar, pamflet, orang per orang, hingga dalam perayaan Idul Fitri. Berita proklamasi disebarkan ke seluruh Jawa dengan berbagai media, baik telegram, surat kabar, radio, mobil, maupun pamflet. Selesai upacara, berita proklamasi langsung disebar ke pelosok Jakarta, Jawa Barat, dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Penyampaiannya menggunakan berbagai media, ada yang langsung dari mulut ke mulut oleh para pemuda yang menyaksikan proklamasi, telegram, radio, dan dari surat kabar. Dari beberapa media, yang paling cepat adalah menggunakan teknologi telekomunikasi telegram. Penyebaran berita proklamasi di Jawa Timur, khususnya Surabaya, dilakukan melalui radio dan surat kabar. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dari pemancar radio, Kantor Berita Damai di Jakarta dapat ditangkap oleh Kantor Berita Damai Surabaya dalam bentuk Morse oleh petugas bernama Yakub. Berita tersebut lantas diserahkan kepada bagian redaksi yakni R. Bintarti dan Bung Tomo, seperti di Bandung. Berita tersebut juga ditempelkan di muka Kantor Damai Surabaya sehingga menyebar. Selain itu, pada tanggal 18 Agustus pukul 19 waktu Indonesia Barat, Radio Surabaya menyiarkan teks proklamasi dengan bahasa Madura. Alasannya, siaran itu tidak dimengerti oleh pihak Jepang, tetapi dapat ditangkap oleh sebagian penduduk Jawa Timur di Madura dan di kawasan Tapal Kuda. Setelah tiba di Makassar dari Jakarta, Gubernur Sulawesi Samratulagi menyusun strategi penyebaran berita proklamasi di Hotel Empress bersama Mr. Adi Jainal Abidin. Di tempat itu, Samratulagi sempat bertemu utusan dari Palopo Sanusi Daeng Matata pada tanggal 26 Agustus 1945. Pertemuan antara Sanusi mendorong segera diumumkannya berita proklamasi secara resmi. Pernyataan kemerdekaan yang disampaikan oleh Gubernur Samratulagi kemudian dimuat di harian Pewarta Selebas pada tanggal 29 Agustus 1945. Mungkin cukup sekian berita yang dapat saya laporkan tentang penyebaran berita kemerdekaan negara Indonesia yang meliputi Jakarta, luar Jakarta, dan luar Pulau Jawa. Cukup sekian dari saya Devi Alpenita, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Number that you'll ever do.